Assalamualaikum pendengar setia PHR. Mari kita masuki hari ini dengan hati yang penuh dengan keberanian. Karena kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan ketakutan yang mengintai di balik pepohonan dan pemakaman tua. Bersiaplah untuk sebuah petualangan yang penuh dengan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Bersama saya Mandala di podcast Horror Reborn, tempat di mana kegelapan bertemu dengan kebenaran. Selamat mendengarkan. Bagaimana persiapan kemah kita, teman-teman? Apakah sudah selesai? Agung berjalan menghampiri teman-temannya yang terlihat cukup sibuk mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk berkemah besok lusa. Kebetulan sekolah mereka mendapat undangan kemah dari sebuah sekolah yang terletak di pelosok desa, dan Agung serta keempat temannya adalah satu regu yang ditunjuk sebagai perwakilan dari sekolah tersebut untuk menghadiri undangan kemah itu. Tentu saja bersama dengan beberapa orang teman perempuan yang juga ikut sebagai regu putri. Harusnya satu regu terdiri dari 6 orang, tapi salah satu teman mereka malah tak bisa ikut karena terkena sakit cacar dan terpaksa harus beristirahat di rumah. Sudah hampir selesai, Gung. Kita hanya perlu menyiapkan beberapa peralatan tenda yang belum ada. Karena kan perlengkapan tenda ini harus dibagi menjadi 2 untuk regu perempuan juga, sahut Hamdan yang kemudian diangguki oleh Fajar, Alan, dan juga Satria. Kalau untuk masalah alat memasak dan yang lainnya sih sudah beres. Kita hanya tinggal mengangkutnya saja nanti ke dalam truk yang akan membawa kita pergi ke sekolah itu, lanjut Satria. Oh ya, baguslah kalau begitu. Kalian catat saja apa yang kurang, biar nanti aku yang melaporkan pada kakak pembina. Agung menganggukkan kepalanya. Sebagai ketua regu, dia juga ikut terlibat menyiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk kepentingan perkemahan yang akan mereka jalani nanti. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Agung dan yang lainnya, termasuk dengan regu putri yang mewakili sekolah mereka, menghadiri acara perkemahan itu, berangkat bersama menggunakan sebuah truk. Dengan semua peserta yang masing-masing membawa sebuah tas ransel berukuran besar. Tentu saja karena mereka juga harus membawa beberapa pakaian tebal, jas hujan, peralatan mandi, dan juga peralatan ibadah. Selain itu, mereka juga membawa beberapa barang-barang pribadi seperti sabun cuci muka dan yang lainnya. Meskipun terkesan sepele, tapi barang-barang tersebut ternyata cukup menguras tempat dalam tas ransel mereka. Sementara alat-alat seperti tenda, pasak, tikar, terpal, dan sebagainya, itu semua adalah barang-barang milik sekolah yang sudah dipersiapkan khusus, sehingga mereka hanya tinggal mengambil dan mempersiapkannya saja. Butuh waktu kurang 3 jam untuk sampai di sekolah yang dimaksud dengan menggunakan truk tersebut. Perjalanan dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan juga medan yang cukup menyulitkan karena tanah yang bergelombang serta turun naik bukit membuat mereka harus sedikit lebih bersabar agar bisa sampai di sekolah yang mengundang mereka dalam acara perkemahan itu. Sebenarnya bisa saja mereka menggunakan mobil pribadi untuk pergi ke perkemahan itu. Namun jalan yang cukup terjal dan juga berbatu membuat ketua pembina di sekolah mereka memilih untuk menggunakan kendaraan truk saja. Belum lagi jika terjadi hujan, maka jalanan yang terdiri dari tanah merah dan batu-batu itu akan sangat licin. Sebelum berangkat juga para pembina pramuka sudah berembuk untuk menyewa truk agar perjalanan mereka semakin baik ke depannya. Sebab truk pasti akan bisa melewati medan yang lumayan buruk dengan baik. Jauh lebih baik daripada menggunakan mobil pribadi yang tenaganya pun juga jauh berbeda dengan truk. Selain itu, truk juga mempunyai ruang yang luas untuk membawa alat-alat yang mereka butuhkan selama perkemahan berlangsung. Barang bawaan yang banyak juga tentunya membutuhkan tempat yang luas juga untuk menaruhnya, bukan? Akhirnya sampai juga, ucap Satria setelah truk yang membawa mereka memasuki gerbang sekolah yang mereka tuju. Iya, rasanya tubuhku pegal-pegal karena perjalanan yang cukup jauh ini. Fajar ikut menambahkan, sedikit mengeluh sebab memang perjalanan yang mereka lewati itu cukup jauh. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi sepertinya sekolah ini masih asri juga. Pasti pemandangan alamnya sangat indah di sekitar sini.
Celetuk Hamdan yang juga ikut mengeluh seperti dua temannya. Tetapi dia juga memuji kawasan sekolah yang memang masih tampak asri itu. Sepertinya sekolah itu memang masih jarang dipijak oleh warga luar desa, apalagi anak-anak dari kota, sehingga keasriannya masih sangat terjaga. Sudah, mengeluhnya nanti saja. Lebih baik kita semua secepatnya menurunkan barang-barang dari truk. Lagi pula kita ini kan anak pramuka, masa begitu saja sudah mengeluh? Ayo, semangat. Agung memberi semangat pada anggota regunya, lalu melompat turun lebih dulu dari truk yang kemudian diikuti oleh teman-temannya. Selanjutnya, mereka membantu teman-teman dari regu putri untuk turun dari truk. Tak salah memang jika Agung menjadi ketua regu, karena ia yang selalu optimis dan berpikir positif, juga mampu membuat teman-temannya kembali semangat. Bagi Agung, ia memilih pramuka sebagai kegiatannya karena ia ingin hidup mandiri dan menjadi anak pemberani. Apalagi berkemah, ia punya pandangan jika berani ikut acara seperti itu, tandanya mereka juga harus berani merasa lelah. Meski sempat mengeluh, tapi tak urung mereka juga melakukan apa yang dikatakan oleh Agung. Mereka mulai bahu-membahu menurunkan barang-barang yang mereka bawa, termasuk membantu para regu putri yang juga membawa peralatan yang sama banyaknya dengan mereka. Atau mungkin jauh lebih banyak dari mereka para pria, sebab biasanya para perempuan akan membawa beberapa barang-barang pribadi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka para pria. Selain menurunkan semua barang-barang yang dibawa, rombongan Agung kemudian ikut bergabung dengan rombongan dari sekolah lainnya yang sedang duduk di halaman sekolah. Setelahnya, para pria sama-sama berjalan menuju musola yang ada di depan sekolahan itu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kebetulan, tidak lama setelah mereka duduk, azan tanda dimulainya waktu sholat Jumat berkumandang dari masjid besar di seberang sekolah. Sebagai seorang muslim, maka sudah sepantasnya mereka segera terburu-buru melakukan kewajibannya untuk beribadah, sekaligus memohon pada Tuhan agar kegiatan kemah yang akan mereka lakukan kali ini berjalan dengan lancar, tanpa ada satupun halangan yang datang, atau sekadar gangguan dari mereka yang tak terlihat. Mereka semua berdoa memohon keselamatan untuk diri mereka sendiri, dan juga untuk seluruh regu yang ikut bergabung dalam acara kemah hari itu. Sementara semua peserta kemah dari regu putra melaksanakan sholat Jumat, maka para regu putri membantu pihak sekolah menyiapkan nasi kotak untuk makan siang para peserta kemah. Karena jika harus menunggu mereka memasak makanan lebih dulu, itu akan memakan waktu, dan para pembina takut terjadi hal yang tak diinginkan, seperti ada peserta yang pingsan dan sebagainya. Meski sekolah ini terbilang cukup terpencil di pelosok desa, letaknya yang berada di kaki bukit dan dikelilingi kebun-kebun milik warga, tapi fasilitasnya cukup lengkap. Ada toilet yang bersih, musola kecil untuk para siswa menunaikan sholat, dan lapangan parkir yang cukup luas. Mereka sendiri nantinya akan berkemah di halaman depan sekolah yang sangat luas, ditumbuhi dengan rumput-rumput hijau. Sebelum berangkat ke sini, Agung dan teman-temannya diberi wejangan oleh kepala sekolah agar menjaga sopan santun dan tata krama selagi di sini. Bukan tak mungkin ada pantangan-pantangan yang tak boleh dilanggar. Terlebih dengan lokasi desa yang masih sangat jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Pastilah hal itu membuat orang-orang akan percaya dengan segala mitos atau sejenisnya yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. 45 menit kemudian, para siswa laki-laki sudah kembali dari kegiatan sholat Jumat dan kembali berkumpul di halaman sekolah bersama seluruh peserta kemah. Mereka memulai kegiatan hari itu dengan mengisi perut mereka lebih dulu. Makan siang bersama sebelum beranjak menuju lapangan, tempat di mana acara kemah tersebut akan dilaksanakan. Setelah seluruh peserta telah menghabiskan jatah makan siang masing-masing, pembina kemah tersebut mulai mengarahkan semua peserta menuju ke lapangan yang dimaksud. Sampai di lapangan yang membentang luas tersebut, para pembina yang bertugas segera menginstruksikan seluruh peserta untuk membangun tenda masing-masing. Tentu saja tenda antara regu putra dan regu putri dibuat secara terpisah. Ayo bangun tenda kalian lebih dulu. Bekerja bersama-sama agar hasilnya lebih cepat selesai, ucap salah satu pembina yang memberikan instruksi. Jangan lupa untuk regu pria membuat tenda di sebelah kiri, sedangkan regu perempuan membuat tenda di sebelah kanan.
Lanjutnya mengingatkan para peserta agar membuat tenda yang terpisah. Semua itu dilakukan semata-mata agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan antara remaja putri dan putra apabila mereka tinggal di dalam satu tenda yang sama atau hanya sekadar berdekatan. Mereka bisa saja mengambil kesempatan dan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan di tempat seperti itu. 20 menit kemudian, seluruh tenda yang dibuat telah selesai. Total tenda yang telah berhasil didirikan di atas tanah lapang tersebut adalah 16 tenda. 6 tenda milik regu putra dan putri dari tuan rumah, 2 tenda milik kakak pembina, dan sisanya adalah tenda milik mereka yang diundang untuk mengikuti perkemahan tersebut. Setelah selesai mendirikan tenda, kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan apel sore serta mendengarkan sedikit kata sambutan dari kepala sekolah atas antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti perkemahan kali ini. Kepala sekolah tersebut juga memohon maaf bila dalam melayani mereka nantinya akan memiliki banyak kekurangan. Kegiatan perkemahan di hari pertama tersebut hanyalah perkenalan singkat antar peserta kemah. Setelahnya dilanjutkan dengan persiapan untuk kegiatan apel malam dan piket malam. Sebagian yang lainnya mempersiapkan makan malam untuk seluruh regu yang ada di sana. Makanan sederhana tentunya dan yang mudah dibuat. Makanan yang hanya sebagai pengganjal perut agar tidak kelaparan. Itu saja sudah cukup untuk mereka. Sebelum azan subuh berkumandang, para pembina yang bertugas sudah membunyikan panci yang dipukul menggunakan balok kayu dengan keras. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar para peserta kemah segera bangun dari tidurnya. Sebab mereka harus mandi terlebih dahulu sebelum nantinya menjalankan ibadah sholat subuh dan memulai kegiatan mereka di hari itu. "Ayo bangun semuanya!" Salah satu pembina kemah tersebut berteriak dan memekik agar seluruh peserta lekas bangun dari tidur lelap mereka. Sebagai murid yang sudah biasa mengikuti perkemahan seperti itu, Agung dan teman-temannya pun tidak merasa kesulitan sama sekali untuk bangun pagi. Terlebih, mereka juga selalu bangun awal saat di rumah. Karenanya saat telinga mereka mendengar suara panci yang dipukul dengan kencang tersebut, Agung pun langsung bangun bersama teman-temannya. Rupanya seluruh peserta juga sudah bangun, dan mereka mulai keluar satu persatu dari dalam tenda. "Ayo cepat berbaris dengan rapi. Kalian harus mandi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan hari ini dan juga melaksanakan sholat subuh," ucap salah satu kakak pembina itu lagi. Agung dan teman-temannya pun dengan sigap langsung mengikuti instruksi dari para pembina untuk berbaris setelah sebelumnya mengambil peralatan mandi mereka di dalam tenda. Ternyata tempat yang akan digunakan untuk mandi mereka adalah sebuah sungai yang terletak tak jauh dari sekolah tersebut, hanya berjarak kurang lebih 300 meter. Tapi memang melewati perkebunan lada serta satu area pemakaman tua. Satu demi satu peserta kemah mulai bergantian mandi di sungai tersebut. Bagi yang sudah mandi pun kembali berkumpul dan menunggu teman-teman yang lainnya selesai mandi. Barulah setelah itu mereka akan kembali pulang ke lokasi tenda bersama-sama. Namun setelah Agung selesai mandi, anak muda berusia 15 tahun itu merasa ada sesuatu yang tertinggal di sungai. "Kak, sepertinya aku meninggalkan sesuatu di sungai. Biar aku ditemani Fajar mengambilnya lebih dulu. Kakak dan yang lainnya bisa kembali saja dulu ke tenda. Secepatnya kami akan menyusul," ucap Agung di hadapan salah satu pembina yang menemani mereka mandi secara bergantian. Pembina bertubuh tinggi itu menatap Agung sejenak. "Kamu dari SMP mana?" "Bina Nusantara, Kak." "Apa kamu ingat jalan kembali ke lokasi perkemahan?" Agung mengangguk dengan pasti yang membuat kakak pembina itu mengizinkannya. "Oke, baiklah. Segera ambil barangmu yang tertinggal dan lekaslah kembali ke tenda," jawab si kakak pembina itu sebelum berlalu meninggalkan area sungai untuk kembali ke tenda bersama peserta yang lainnya. "Memang apa yang tertinggal, Gung?" Fajar tak bisa menahan rasa penasarannya saat mendengar ada sesuatu milik Agung yang tertinggal di sungai. "Entahlah, Jar. Aku sendiri tidak ingat benda apa yang aku tinggalkan. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang kurang dari tubuhku. Sudahlah, sebaiknya kita segera kembali ke sungai untuk mengambil kembali barangku yang ketinggalan itu. Kata bapak kepala sekolah kita tak boleh meninggalkan apapun dimanapun selagi kita berkemah di sini kan. Ayo, kita tidak boleh membuat mereka menunggu lama," ucap Agung. Fajar hanya menganggukkan kepalanya dan mengiyakan perkataan temannya itu. Benar memang, mereka tidak boleh sembarangan meninggalkan barang di tempat asing seperti ini, dan yang pasti tentu tak boleh membuat teman-teman yang lainnya dan juga kakak pembina mereka menunggu lama.
Agung dan Fajar pun akhirnya berjalan bersama-sama kembali ke sungai tersebut dan mengambil barang milik Agung yang ternyata adalah jam tangan miliknya. Setelah selesai mengambil kembali jam tangan tersebut, Agung dan Fajar pun segera kembali ke tenda perkemahan. Tetapi di pertengahan jalan, mereka justru berhenti saat melihat beberapa kakak pembina sedang ada di sebuah pekuburan tua yang memang mereka lewati sebelum sampai ke sungai. Aneh, kok mereka malah berkumpul di sana ya, Gung? Fajar mengatakan apa yang dia rasakan. Dan ternyata Fajar pun sama seperti dirinya yang sama-sama merasa heran dengan apa yang dilakukan para kakak pembina tersebut. Iya, seharusnya mereka kan sudah sampai di tenda. Bukankah seorang kakak pembina memiliki banyak tugas untuk memantau peserta kemah yang mengikuti kegiatan kali ini? Tapi kok mereka malah mengobrol di tempat seperti ini? Sahut Agung. Ah, sudahlah. Barangkali saja mereka menunggu kita. Takut kita tersesat. Agung kembali menyuarakan isi hatinya dan berusaha berpikir positif. Seolah sadar dengan kehadiran Agung dan Fajar, beberapa kakak pembina yang dilihat oleh dua orang itu pun menoleh dan menatap Agung serta Fajar. Fajar menyenggol dengan temannya sebagai isyarat. Agung melirik sekilas lalu tersenyum kikuk. Entah mengapa tatapan para pembina itu terkesan mengintimidasi dan membuat nyali mereka ciut. Terpaksa mereka berdua pun sedikit berbasa-basi pada kakak pembina tersebut sebelum mereka kembali berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju tenda perkemahan. Aneh, kok kakak pembinanya tidak ikut kita kembali ke tenda ya? Bisik Fajar. Agung menggeleng pelan. Sudahlah, mungkin mereka sedang ada yang dibicarakan. Sampai di perkemahan, Agung dan Fajar segera melaksanakan sholat subuh di musola sekolah. Keduanya tak kebagian ikut sholat subuh berjamaah. Setelahnya kembali bergabung dengan teman-temannya yang lain. Namun sesaat kemudian, Agung dan Fajar kembali dibuat terkejut saat mereka melihat salah seorang kakak pembina yang dia lihat di pekuburan tua tersebut ada di depan matanya dan sedang membangunkan beberapa orang teman-temannya. Loh, Kak Jonri, apa mereka belum bangun sejak tadi? Agung memulai pembicaraan mereka. Belum, Gung. Semalam kan mereka kebagian piket malam, jadi bangunnya agak terlambat. Jawab kakak pembina yang kerap dipanggil dengan nama Kak Jonri itu. Dia adalah pembina yang ikut dari sekolah asal Agung. Dia bertugas mendampingi anak-anak yang ikut kemah. Tapi bukankah tadi... Tapi kenapa, Gung? Kak Jonri menyahuti ucapan Agung yang belum selesai dan menggantung itu. Sedikit merasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Agung. Begini Kak, tadi aku dan Fajar sempat melihat teman-teman kakak yang lain di kuburan tua itu. Bahkan kami juga sempat sedikit berbasa-basi dengan mereka sebelum kesini. Tapi sesampainya di sini kakak bilang mereka malah belum bangun. Ujar Agung menjelaskan apa yang mereka alami beberapa saat lalu. Kak Jonri pun tampak terkejut mendengar perkataan Agung. Setelahnya dia berkata, sebenarnya sudah banyak cerita orang-orang yang mendapat gangguan di tempat itu. Kuburan tua itu memang angker. Kakak juga sudah diperingatkan perihal itu oleh kepala sekolah di sini. Dan mungkin saja yang kalian lihat itu adalah salah satu penunggu kuburan tua itu. Ucap Kak Jonri menjelaskan apa yang dia tahu. Maaf kalau kakak belum sempat memberitahu kalian. Menurut kepala sekolah ini, di sana memang sudah terkenal dengan aura mistisnya yang begitu kentara. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang pernah mendapat gangguan gaib di sana, melainkan sudah sangat banyak orang yang mengalaminya. Tapi bagaimana bisa wajah mereka sama persis dengan kakak dan teman-teman kakak? Wajar saja, Gung. Mereka yang tidak terlihat itu kan memang bisa mengubah wujud menjadi seperti apapun yang mereka mau, termasuk menyerupai teman-teman kakak yang lainnya. Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Sekarang lebih baik kalian segera bergabung dengan yang lainnya untuk menyiapkan sarapan. Lalu nanti akan ada apel pagi, dilanjutkan dengan hiking. Lanjut Kak Jonri menginstruksikan Agung dan Fajar agar segera bergabung dengan regu-regu yang lainnya. Meski masih sedikit tidak percaya dengan apa yang dia alami, tapi Agung tetap berusaha melupakan apa yang mereka alami di pekuburan tua itu, menganggap bahwa dia tidak pernah melihat apapun di sana. Usai sarapan, para peserta kemah melaksanakan apel pagi, dilanjutkan dengan persiapan untuk hiking mendaki salah satu bukit di daerah tersebut. Agung dan anggota regunya tak ketinggalan. Mereka membawa air minum dan bekal makan siang
karena tentu saja mereka masih di atas bukit tengah hari nanti. Aku tidak bisa ikut, Gung. Badanku meriang. Mungkin aku akan di tenda saja. Agung yang tengah mengikat tali sepatunya menoleh. Ia melihat Hamdan tampak pucat dan lemas. Kamu istirahat saja. Nanti akan aku mintakan izin pada kakak pembina. Terima kasih, Gung. Agung mengangguk lalu bergabung bersama yang lainnya dan memegang tongkat dengan bendera regu mereka. Sebelum berangkat, kakak pembina memberi instruksi agar semua peserta kemah mematuhi aturan yang sudah dijelaskan. Pukul 9 tepat, mereka berangkat dari lapangan menuju pos pertama. Ternyata jalur hiking mereka menyeberangi sungai, tempat mereka mandi hanya di bagian hilirnya saja. Agung seketika teringat dengan kejadian ia dan Fajar bertemu jin penunggu kuburan dan menganggap mereka hanya iseng menunjukkan eksistensinya kepada orang baru. Tengah hari, semua peserta beristirahat di bagian puncak bukit yang datar. Mereka berteduh di bawah pohon dan menatap sejauh mata memandang. Pembina mengarahkan mereka untuk membuka bekal makan siang dan menyantapnya bersama-sama. Anak-anak yang memang sudah lapar sejak tadi akhirnya dengan penuh semangat membuka bekal makan siang mereka. Ayo, kita makan. Jangan lupa berdoa dulu. Salah satu pembina memberi instruksi. Agung melihat Talan membuka kotak bekal makan siangnya. Ia terlihat tak berminat melihat nasi putih dengan telur dadar dan mie goreng sebagai lauknya. Di antara anggota regu mereka, orang tua Alan adalah yang paling berpunya, hingga ia kerap kali pilih-pilih makanan. Kenapa? Tanya Agung seraya mendekat. Nggak nafsu makan aku, Gung. Sahut Alan. Makanlah, perjalanan kita masih panjang. Nanti kamu tak kuat melanjutkan perjalanan. Malas. Tanpa sempat dicegah, Alan menumpahkan nasi beserta lauknya ke tanah. Agung yang melihat itu tentu saja terkejut. Alan, kalau kamu tidak mau, kamu bisa berikan pada yang lain, tegurnya. Alan hanya menanggapi ucapan ketua regunya sambil lalu dan meninggalkan Agung sendiri. Agung menggeleng pelan, lalu mulai menyantap bekal makan siangnya. Usai makan siang dan istirahat yang cukup, pembina mengarahkan mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Saat tiba di sungai kaki bukit, mereka kembali beristirahat dan membersihkan diri karena sebentar lagi akan masuk ke perkampungan. Alan menghampiri Agung yang tengah meneguk air dari botol. Ia duduk di sisi pemuda itu, lalu mengeluhkan punggungnya yang terasa berat. Kamu lapar barangkali, mukamu juga pucat, sahut Agung sembari memerhatikan teman satu regunya. Entahlah, mungkin aku memang lapar, walau aku tidak merasakannya. Kegiatan hiking dan kemah di hari kedua itu berlangsung melelahkan, terutama untuk Agung dan anak-anak yang mengikuti hiking. Meski begitu, semangat jiwa pramuka di dalam diri mereka membuat rasa lelah itu tersamarkan. Alan tak terlihat usai hiking. Ia bergelung di dalam sleeping bag dan tidur lelap. Teman-teman yang lain mengira ia kelelahan. Apalagi Agung juga mengatakan bahwa Alan tak makan siang. Agung yang baru kembali ke tenda usai mendapat beberapa tugas dari kakak pembina, akhirnya membangunkan Alan untuk makan dulu. Tapi Alan malah mengatakan ia tak ingin makan dan memilih tidur. Ia juga izin untuk tak ikut tapel malam. Singkat cerita, hari akhirnya semakin sore. Seluruh peserta regu kemah yang tak ikut hiking pun sudah selesai dengan mandi sore mereka. Agung kembali mendapat tugas dari Kak Jondri untuk mendata tanggal lahir para peserta yang ikut dalam acara kemah tersebut. Semua itu dilakukan agar mereka bisa membuat kejutan untuk si peserta yang ikut dalam acara kemah tersebut. Biasanya para pembina akan membuat semacam alasan agar bisa memarahi target dan mereka akan tertawa terbahak-bahak setelah berada di puncak rencana. Orang-orang zaman sekarang menyebutnya dengan kata prank, di mana target dibuat seolah begitu bersalah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Lalu setelahnya, dia akan mendapat kejutan dan tepuk tangan yang meriah sambil menerima ucapan selamat ulang tahun. Usai melaksanakan tugas, Agung kembali ke tenda untuk mengganti pakaian dan mengikuti apel malam. Sepanjang itu pula, Agung tak melihat Alan beranjak dari tenda. Anak itu melewatkan maghrib dengan tidur dan tak mau dibangunkan. Setelah melaksanakan apel malam, Agung bersama anggota regu yang lain menyantap makan malam. Mereka sudah membangunkan Alan berkali-kali,
tetapi ia tak beranjak sedikit pun. Saat mereka tengah asik menyantap makan malam dan bercerita, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan Alan yang berteriak sembari mencekik lehernya sendiri. Agung dan teman-temannya panik dan berusaha menolong Alan. Tetapi berbeda dengan Hamdan, ia malah berlari keluar tenda dan tak lama kemudian ia kembali dengan dua orang kakak pembina yang tak lain adalah Kak Jondri dan Kak Nasir, yaitu pembina dari sekolah tuan rumah. Kak Nasir yang melihat kondisi Alan segera meminta bantuan Agung dan teman-temannya untuk membuka resleting dari sleeping bag yang membungkus tubuh Alan. "Kak Jondri, tolong pegangi dia," pinta Kak Nasir. Tanpa banyak bertanya, Kak Jondri segera menuruti apa yang dikatakan teman sejawatnya. Ia memegangi tangan Alan yang berusaha mencekik lehernya sendiri. Sementara itu, Kak Nasir segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Alan yang membuat anak itu semakin berteriak-teriak kesakitan. "Jangan ikut campur kamu. Anak ini harus diberi pelajaran," hardik Alan dengan suara yang berat serak. Kak Nasir dengan tenang menatap wajah Alan. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu?" "Anak ini kurang ajar. Dia membuang makanan di bukit dan mengotori tempat tinggalku. Dia harus diberi pelajaran." "Kamu sudah memberinya pelajaran. Sekarang pergilah." "Tidak mau. Aku akan membawa dia." Kak Nasir menggeleng pelan. "Agung, tolong ambilkan kakak air." "Iya, Kak." Agung segera memberikan air minum di dalam gelas plastik kepada Kak Nasir. "Mau apa kamu? Hah?" tanya sosok makhluk yang berada di dalam tubuh Alan. Kak Nasir tak menyahut. Ia fokus membacakan ayat-ayat ruqyah ke air di dalam gelas dan meminta Agung mengusapkan air itu ke ubun-ubun Alan. Seketika Alan menjerit panjang dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian ia bangun dan kebingungan melihat di tendanya ada dua pembina dan teman-teman yang berkumpul. Di depan tenda juga banyak anak-anak lain yang menonton. "Ada apa?" tanyanya lirih. Kak Nasir membantu Alan untuk duduk lalu memintanya meminum sisa air ruqyah. Setelah Alan meminum air itu hingga habis, Kak Nasir menghela nafas. Ia memberi nasihat kepada Alan untuk tak sembarangan membuang makanan. Di luar sana ada banyak orang yang kekurangan makan dan minum. Kak Nasir juga menjelaskan apa yang terjadi pada Alan. "Jadi, aku kesurupan, Kak?" "Iya, aku tidak ingat. Aku hanya ingat aku bermimpi sedang ada di bukit itu dan menumpahkan makanan di kotak bekal. Lalu ada seorang kakek tua berpakaian hitam yang wajahnya menyeramkan dan dia memarahiku. Jangan kamu ulangi lagi ya. Sebutir nasi itu didapat dari peluh kedua orang tuamu." "Baik, Kak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Mendengar cerita Alan, Agung jadi teringat akan ia yang diganggu oleh jin penunggu kuburan tua. Ia lalu menceritakan apa yang dialaminya. Kak Nasir kembali menghela nafas. "Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Jika kamu mengganggu mereka, tentu mereka akan marah. Sebagian memang ada yang iseng, tapi sebagian lain karena mereka merasa terusik. Coba kamu ingat-ingat lagi, Gung. Apa kamu ada melanggar pantangan?" Agung menggeleng. Ia merasa sudah berlaku sopan selama di sini. "Kamu buang air kecil di dalam sungai?" Agung terkejut. Ia mengingat-ingat lagi. Ia memang buang air kecil saat tengah berendam di sungai pagi itu. "Apa itu pantangan, Kak?" "Air itu juga dihuni oleh makhluk yang kita tidak tahu apa dan seperti apa. Jadi, bisa saja mereka terganggu. Bapak kepala sekolah sudah mengingatkannya di hari pertama kalian datang kan?" Agung terdiam. Mungkin karena saat itu ia terlalu lelah sehingga tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan kepala sekolah. Agung menatap punggung Kak Nasir yang sudah pamit dan berlalu keluar tenda. Ia kagum dengan kakak pembinanya itu. Selain baik, ia juga lulusan pondok pesantren. Membuat Agung jadi berpikir selepas masa SMP ia akan melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren saja. Ia ingin seperti Kak Nasir yang belajar agama dan bisa menolong orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.